Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Tahu Isi. Apa itu tahu isi? Pengetahuan Islam serta inspirasi dakwah. Mantap, udah hafal dia. Udah episode kelima. Sambil dikenalin bersama saya Subhan, Saya Faiz dan ini adalah Ustadz Sandi. Ustadz Sandi. Ustadz Sandi. Ustadz Agus Fadila Sandi. Kita enaknya nggak manggilnya Ustadz Sandi. Ahlan Ustadz. Udah Arab-Arab. Udah hari kelima. Iya, hari kelima. Marhaban Ustadz. Marhaban bikum. Udah dapat ya ilmunya dikit-dikit ya. Iya dong. Kalau yang ngikutin kemarin udah dapat dikit-dikit tuh, diulang lagi aja kemarin nontonnya gitu. Kita ngebahas apa Subi kali ini? Jadi gini, Ustadz. Iya. Selama ini kan udah hari kesekian lah ya. Iya. Kita bisa hitung lah hari kesekian. Nah, kini kan kita puasa tapi sambil kerja, Ustadz. Ya ini sih yang kita rasain tahun-tahun kemarin juga gitu. Nah, kita kan pengen puasa khusyuk nih, Ustadz. Gitu kan, baca Quran, habis itu sholatnya enak. Tapi kan kita sambil kerja, Ustadz. Kerja ada waktunya, ada jadwalnya, ada targetnya. Iya, ada targetnya, harus produktif. Tapi sambil puasa. Kadang-kadang kita jadi ngerasa, aduh, kerjaan kurang maksimal, tapi puasa juga kita kayak, aduh, rugi nih, kayak kurang sholat, kurang ini. Gimana Ustadz jadi ngimbanginnya gimana Ustadz tuh? Iya. Ngimbanginnya gimana Ustadz kalau di bulan Ramadan begini? Ustadz? Masya Allah, ini menarik ini ya, karena memang apalagi kita di Indonesia ini kan banyaknya itu Ramadan ya berkegiatan terus ya, berkegiatan terus, jadi nggak ada off-nya gitu. Nah, memang tidak sama ya antara produktif dengan kerja keras. Nah, ini nggak sama ya. Ini berbeda, produktif dengan kerja keras. Makanya tadi tema kita toxic productivity versus keberkahan waktu. Nah, itu kata jadi kuncinya. Jadi kita antara produktivitas yang toxic sama keberkahan waktu kita tuh ngimbanginnya gimana, Ustaz? Baik. Jadi memang produktif tadi nggak sama ya dengan kerja keras. Karena memang orang yang kerjanya banyak, jamnya lebih panjang, nggak selalu produktif. Betul. Nah, jadi orang-orang yang produktif ini justru orang-orang yang bisa memiliki tadi keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Kabar baiknya, sebenarnya kita di Ramadan ini berada di bulan yang semua waktunya penuh dengan keberkahan. Semua waktu. Semua waktunya penuh dengan keberkahan. Benar, bahkan ada waktu-waktu khusus yang lebih berkah lagi tuh. Misalnya menjelang berbuka, ketika waktu sahur, nanti ada nih episode khusus kita ya tentang waktu. Oh, harus dibahas tuh. Waktu terbaik tadi ya, waktu terbaik. Nah, tapi kembali ke topik tadi. Nah, yang kita sekarang perlu ikhtiarkan ini, mindsetnya adalah bukan sekedar memperbanyak waktu atau memperbanyak kerja. Tapi bagaimana ikhtiar berusaha memperbesar, memperbanyak keberkahan waktu. Nah, pusing kan nih? Pusing karena belum ada tahu isinya nih gitu. Masih lama lagi aduh. Ya jadi begini nih, orang kalau kerja itu pasti pikirannya kerjaan belum selesai, tambahin waktu. Iya, benar banget. Nah, gitu ya. Ini bukan curhat memang benar. Nah, pikirannya kan pasti tambahin waktu kan. Target. Benar. Jadi kita fokusnya menambah kuantitas, menambah jumlah waktu. Tapi kita tidak banyak yang berpikir untuk menambah kualitas waktu. Kualitas waktunya itu bisa jadi berkah. Maka kalau kita ingin menghadirkan waktu yang berkah, kita harus menempuh jalan-jalan yang bisa mendatangkan keberkahan itu. Apa contohnya? Sebelum kerja kita doa, saat kerja misalnya menjaga wudhu, kemudian menjaga kejujuran, menjaga adab-adab yang baik dalam bekerja. Ini kadang orang kerja karena mau ngejar target, semua dibabras. Semua dihalalkan. Semua dilakuin. Iya, ada yang gitu tuh. Akhirnya apa? Akhirnya waktunya jadi nggak berkah. Mau ditambah sip-sipan, lembur-lemburan, nggak beres tuh kerjaan. Malah nggak beres begitu. Nggak beres. Karena bukan kurangnya waktu, tapi kurangnya berkah di dalam waktu. Kalau tanda berkah apa Ustaz? Kalau misalnya nih, benar. Berarti kita nggak tahu kan? Kalau misalnya ini berkah apa nggak? Tapi misalnya nih kita kerjaan tahu nih. Di target selesai nih target kan kita tahu targetnya selesai. Baik. Misalnya kita dikasih angka segini nih lu ini lu pasang ke kerjaan nih misalnya diatur akhirnya termanage dengan baik kan ada parameternya Ustaz. Benar. Kalau kerjaan yang berkah tuh gimana Ustaz? Kan nggak kelihatan tuh. Iya, jadi kalau secara makna itu kan berkah itu
bertambahnya kebaikan ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita mengerjakan satu ini, daya manfaatnya ada nih, begitu ya. Dan kita juga menjalaninya itu nggak cepat capek, nggak cepat lelah, begitu ya. Tadi ditanya, misalnya kita di Ramadan sambil kerja nih, Iya, kadang kan capek aja kan ya, karena memang yang kerja itu kebanyakan fisik kita nih, hati kita nggak dilibatkan tuh. Makanya kita penting sekali, coba kita renung-renungkan ya, ada nggak ya? Iya, ada nggak aktivitas kita nih dari sejak bangun pagi nih, Bang Faiz ya, sampai tidur lagi, ada nggak aktivitas kita yang nggak ada doa zikirnya? Bangun tidur baca doa. Bangun tidur ada, bangun tidur ada. Ada, kamar coba. mandi Ada. Wudu ada. Apa tuh kira-kira? Aktivitas yang nggak ada doa atau zikirnya ada nggak sih? Ya. Naik motor. Minimal baca doa bismillah. Naik kendaraan? Ada. Betul. Masuk kamar mandi? Ada. Masuk rumah? Ada. Tapi banyaknya orang nggak berdoa. Doa cium istri apa? Waduh. Enggak, kan sebelum berangkat. Kan kita saling sama istri. Iya, pamit sama istri. Itu nggak ada doanya. Itu ada doanya keberkahan, berangkat kerja ya papa gitu. Masya Allah ya. Kalau orang pengantin baru itu kan biasanya ada doa di awal itu ya. Kita kan pengantin baru, Ustaz. Baru terus. Doanya itu yang artinya itu kurang lebih ya. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari pasanganku ini. Boleh bahasa Indonesia dan berlindung dari keburukannya. Nah, itu contohnya. Kalau tadi konteksnya kita mau meninggalkan keluarga kita di rumah gitu ya, kita bisa doa juga tuh dengan bahasa Indonesia, misalnya ya Allah, aku titipkan istri dan keluargaku di rumah kepadamu. Karena apa-apa yang dititipkan kepada Allah tidak akan mungkin disia-siakan. Ya, Allah jaga. Ada. Nah, jadi kembali ke toxic productivity bahas tadi ya. Sama kerja kita. Jadi ternyata salah satu yang mengundang keberkahan itu kita bergantung kepada Allah. Banyak kita ini berkegiatan kurang bergantung sama Allah. Jadi nggak dilibatkan sama urusan dunia kita, sama Allah tuh kita lupa gitu. Bener. Iya, jadi kepedean. Jadi kita itu merasa kayak nggak butuh sama Allah. Buktinya apa? Jarang doa. Nih contoh nih, kita ini sebelum podcast tadi ini, nah, kira-kira Bang Subhan doa dulu nggak nih? Doa Ustaz. Gitu. Makanya jangan. Jadi kita ini, jadi berkah insya Allah podcastnya, gitu ya. Jadi walaupun ngobrol 15-20 menit, tapi isinya insya Allah ada manfaat. Itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Apa tuh artinya? Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi ketika Ramadan ini, sekalipun kita punya banyak aktivitas tambahan, aktivitas kerja, tapi yang paling penting kita lakukan adalah menempuh sebab-sebab keberkahan waktu itu. Jadi bekerja dengan cara yang jujur. Karena orang yang nggak jujur itu bawaannya nggak semangat, bawaannya gelisah, sehingga kerja itu jadinya nggak powerful tuh. Karena bawaannya itu nggak tenang, lesu. Lesu. Jadi harus jujur, harus berdoa, kan gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang begitu kadang-kadang bisa membuat kita akhirnya nggak produktif tuh. Tapi kan gini kan, kita kerja sambil puasa kan ada tekanan nih. Betul. Misalnya ini. Iya, mohon maaf ya. Ada atasan. Yang nonton bos lu nih. Kan ceritanya bukan yang lain, bukan saya. Menurut keyakinan saya. Iya, jadi ada yang dia kerja nih, Ustaz. Bukan saya. Ada yang dia kerja, aku sama bosnya, lo gimana sih kerja lo kurang nih. Jangan mentang-mentang lo puasa ya. Aduh, yang di sono. Bukan di sini. Itu gimana saat nanggepinnya sama Islam ngajarinnya gimana gitu, Ustaz? Iya. Gitu. Iya, jadi ketika misalnya kita dapat tekanan dan lagi puasa gitu ya. Iya, banyak. Lagi puasa. Banyak tuh keceplosan gitu. Enggak. Bukan di sono. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merespon itu dengan cara yang baik kan gitu ya. Jadi kita harus memisahkan apa yang bisa wilayah di dalam kendali kita sama apa yang nggak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Contoh misalnya sikap orang, kemudian tekanan dari atasan, itu kan di luar pengendalian kita. Tapi respon kita kepada mereka itu di bawah kendali kita.
Nah, tergantung gimana kita menerima itu. Kalau kita terima itu sebagai bentuk, wah ini sebagai kesempatan saya nambah pahala nih. Makin banyak job, makin banyak pahala nih. Jadi cenderung kita akan menerima itu dalam keadaan yang baik. Sama dulu misalnya, nih tadi kan katanya pengantin baru nih ya. Iya, pengantin baru kita. Pak Is nih ya. Gitu. Dulu awal-awal memperjuangkan pujaan hatinya kan hujan dilewatin habisan. Terasa tekanan nggak tuh? Enggak. Padahal itu sebenarnya kan beban juga. Iya, beban jauh. Tapi nggak terasa sebagai tekanan karena hati kita nerima itu sebagai happy. Hal yang baik. Sebagai hal yang baik. Iya, jadi memang jangan jadi tekanan gimana? Ya? Nah benar. Gimana kita memandang itu? Ibaratnya ini kacamatanya Bang Faiz ini kan coba bisa dibuka itu kan? Bisa dibuka ini. Nah tuh. Jadi tergantung nih. Kalau misalnya pas lagi lihat kuning gitu, pasti ngelihat saya kuning nih kan? Kuning, semuanya kuning. Nah semua gitu. Kuning. Tapi kalau dibuka tuh coba dibuka. Kalau dibuka gini putih biasa. Nah, jadi gitu. putih. Nah jadi kuning. Bukan bergantung bagaimana mereka apa yang diinstruksikan, tapi kita pakai kacamata apa tuh? Kalau kita pakai kacamatanya putih, maka tekanan seberat apapun kita akan lihat itu sebagai hal yang putih. Tapi kalau seperti apa nah gitu. Benar, kita pakai kacamata apa? Tapi kalau kita udah bawaannya memang nggak seneng nih sama atasan. Akan begitu terus. Iya, padahal baru ngekol gitu kan, Bang Subhan gitu. Wah ini pasti ini padahal mau diajak bukber. Waduh, salah tuh. Padahal salah tuh ya. Nah prasangka buruk kan. Iya. Prasangka buruk nggak boleh. Makanya kan dikatakan dalam hadis qudsi itu, hadis yang memang Allah langsung tekankan ini, ana inda zonni abdi bi, aku itu bergantung prasangkaan hambaku. Hadis qudsi itu dikeluarkan apa Ustaz? Qudsi. Iya, qudsi itu karena memang di mana disampaikan oleh Nabi tapi maknanya itu dari Allah langsung. Oh, langsung dari Allah. Iya. Nah, jadi ini penting ini kita memperbaiki sangkaan kita. Jadi di bulan Ramadan nih kita lagi lemes-lemesnya nih kan. Iya, capek. Dapat tekanan-tekanan. Nah, itu bagaimana kacamatanya tadi putih itu Bang Faiz. Iya. Jangan kuning begini. Jangan gitu. Kuning. Kalau kuning gitu akhirnya semuanya kelihatan kuning. Iya. Ada yang merah nggak Bang? Nggak ada. Ada warna biru, silver gitu. Tapi di episode lain aja ntar di bawahnya. Iya. Kuning kayak hepatitis. Capek gitu kuning semua. Gitu. Iya, jadi begitu ya produktif tadi bagaimana kita berkegiatan melibatkan Allah. Kemudian kita berkegiatan menata cara pandang kita, baik sangka kita gitu. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan udah bulannya penuh berkah tapi kita nggak mendatangkan keberkahan, jarang doa, jarang tilawah, kemudian suuzon mulu gitu ya. Iya. Akhirnya senggol bacok. Gitu ya. Jadi tapi Ustadz, tadi kan cara pandang kita akan menentukan kan respon kita benar. Iya. Misalnya nih kita balik lagi nih ke keadaan yang tadi nih. Dia dalam tanda kutip diomelin gitu yang di orang di sono. Ini kayaknya menghayati banget nih tadi. Menghayati banget. Iya. Kan dimarahin, diomelin kayak gitu. Gimana sih lo ini kan jangan mentang-mentang lo puasa bilangnya. Ah kan kita cara pandang kita langsung ini pahala untukku gitu kan. Ini apa namanya? Kesempatan untuk beramal. Betul. Ngomongnya apa tadi? Ngomongnya gimana? Ini adalah keberkahan buatku. Responnya apa? Tetap senyum padahal tertekan. Iya. Enggak. Di sono. Iya. Responnya apa untuk menjawab atasan yang seperti itu, Ustaz? Iya. Ya di sini nggak ada, insyaallah. Iya, baik. Ya sebagaimana lazimnya orang tua ketika nyampaikan ke anak gitu ya, atasan nyampaikan ke bawahannya, pasti respon yang diharapkan adalah siap. Kan gitu. Siap-siap aja dulu pokoknya. Kan? Siap gitu ya. Siap bos gitu ya. Dalam Islam itu kita diajarkan untuk apa? Sami'na wa ata'na gitu ya. Kami dengar, kami patuh, ya gitu, kami taat. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika misalnya kita diberikan beban seberat apapun itu, maka katakan siap dulu. Insya Allah dicoba. Insya Allah. Iya, itu yang paling penting. Karena ketika kita awal itu sudah bertekad ingin melakukan, maka berikutnya kita akan berusaha cari jalan. Tapi kalau orang sudah sejak awal nolak, akhirnya nyari alasan. Iya. Tadul saya. Begitu. Siap Bang, dicoba insya Allah. Sering banget gue denger kayak gitu. Voice note dulu. Voice note, iya. Jadi memang kita itu gue dong itu. Iya. Jadi kita harus inilah dulu sikapnya itu menerima dan mau mencoba. Nah, kita jadi insan pembelajar gitu ya.
selalu berusaha memperbaiki diri Iya. dalam semua aktivitas pekerjaan kita melawan keberkahan waktu tadi. Ustaz. Iya, karena kalau di hati kita siap, maka kita akan berikhtiar cari jalan. Dan akan dimudahkan. Akan dimudahkan. Itu kalau kita lagi kerja tapi sulit sekali ya, kayak misalnya, duh buntu nih ide karena puasa kita lapar nggak bisa mikir, biasanya ngerokok itu gimana Ustaz? Ngatasin itu gimana ya Ustaz? Iya, jadi kadang memang sering begini kan, orang itu kegiatan nih biasanya nih flow-nya itu ya, Beda, kan? arusnya itu begini nih. Orang punya target, kerja, mentok, baru ngadu ke Allah kan gitu. Iya, biasanya gitu kan. Nah, jadi yang benar itu justru punya tekad, punya rencana, doa ke Allah, baru eksekusi. Jadi doa baru eksekusi. Baru ya? eksekusi. Jadi doanya duluan ya. Benar, baru nanti setelah eksekusi apapun hasilnya tawakal. Tawakal itu kita berserah kepada Allah, ridho apapun yang terjadi. Makanya dalam Islam nggak boleh kita berandai-andai, seandainya itu nggak boleh. Coba itu buka ini ya, pintu coba setan. itu ya, Nah itu nggak nggak boleh. boleh Kita tuh. diajarkan untuk ridho, belajar karena itu salah satu rukun iman yang 6 tuh. Nah ingat nggak rukun iman yang 6 nih? Satu. Yo, iman kepada Allah, Dua. malaikat, yo. Tiga. Biar Terus apa? jawab Ustaz. Apalagi Malaikat kitab-kitab Allah. kitab-kitab terus. Masih Itu masih ingat. Iya ya Rasul ya. Ya Rasulullah. Hari akhir. Hari Nah, akhir, ya. termasuk salah satu iman itu adalah iman kepada takdir baik dan buruk. Oh, itu yang saya tahu kodo dan kodar. Iya, benar. Ih, masih Iya, ingat untungnya. Masya Allah. Kalau nggak malu direkam ini Ustaz. Jadi Mas. kembali ke tadi ya, supaya kita tadi produktif, setiap kali mau berkegiatan apapun, kerja apapun, Libatkan. project apapun, libatkan Allah sejak awal, bukan kalau udah mentok. Sekecil apapun. Sekecil libatkan. apapun, kan contohnya kita mau masuk kamar mandi aja disuruh doa dulu. Iya. Coba Paling urusan sehari-hari. kamar kecil. Kamar mandi ya. Urusan kamar kecil kita diminta doa dulu baru masuk. Iya. Subi apa masih doanya? Iya, iya. Coba. iya. Doa kamar mandi. Coba. Masuk kamar mandi, masuk. Allahumma, pasti Allahumma kan? Iya, iya, Maksudnya iya. Enggak, benar gitu. Bener nggak? Iya, Nggak juga. benar. Ini a'udzubika Iya. minal khubuthi wal khaba'ith. Waduh. keren. Hadiah tahu isi. Tahu isi. Itu doa kamar mandi. Iya, ya, dan lain-lainnya. Jadi Dan lain-lain. harusnya itu begitu tuh stepnya. Kita punya target, punya rencana, doa dulu, baru eksekusi. Oke. Dan di antara dulu ulama, misalnya contoh Imam Bukhari ya, kita kan kenal tuh hadis Sahih Bukhari ya. Iya, iya. Itu Imam Bukhari itu setiap kali sebelum nulis hadis, itu sholat dulu 2 rakaat. Jadi setiap beliau mau menuliskan Iya. sesuatu itu hadis itu di kitabnya yang beliau tulis, Iya. beliau Sholat dulu 2 dua rakaat. rakaat. Terus sholat apa Ustaz? Iya hajatnya, Oh, sholat supaya hajat. Boleh kita sholat hajat iya, itu untuk niat. ngapain aja berarti ya? Benar. Jadi beliau itu berniat supaya ketika nulis itu betul-betul dituntun, betul-betul menuliskan hadis yang sahih dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk kita sangat bergantung sama Allah. Kalau di kita nih, Stat, misalnya saya mau ada project nih, event Nah, nih, bikin benar. bikin Nah, naskah, konsep, presentasi, Nah, berarti kita sholat dulu, jangan gitu. bener. Sholat dulu. Bisa Allahu juga Akbar. tuh, apalagi nih Masya Allah masjidnya di lantai 2 kan gede banget ya. Iya, betul. Masjid Iya. TV One punya. Nah, itu coba tuh biasakan nyampe kantor, sholat dulu. Ya Allah, semoga hari ini sekalian sholat duha tuh kan Ya, ya. tapi saya absen dulu. Oh iya, Stat. absen dulu dia. Kalau absen rugi Ustaz. Kalau absen rugi. Ya nggak apa-apa, absen dulu setelah itu sholat gitu ya. oke, oke. Setelah itu supaya kita bergantung sama Allah. Sehingga hari itu kita berkegiatan sadar betul sedang melibatkan Allah. Ini nyampe kantor parkir, cut, motor langsung absen dulu, tinggi. Absen langsung ke kantor langsung buka gitu. laptop dia. Biasanya gitu, Lupa. Stat. Iya. Nah, itu di Ramadan ini harus kita rubah. Oh, coba kita rubah ya. Ustaz. Di Biar ada Ramadan ini keberkahan waktu benar. sesuai dengan benar. tema kita Syukur-syukur tuh sengajain datang lebih awal supaya tadi nggak buru-buru absen ya. Absen, iya. Tapi setelah absen, sholat, sempatin baca Quran tuh sehalaman, 2 halaman. Kali tuh bener Tuh, sempet turun kayak gitu tuh berkah, kebiasaan disempetin, yang belum disempetin. pernah tuh. Nah, sehingga apalagi bagus nih kumpul tim-tim kecil ya. Baca Quran dulu 1 halaman. Kemudian ambil inspirasinya buat diobrolin di sore podcast. Wah, gitu ya. Buat Bisa. sore ini, Nah, gitu gitu ya. Setelah itu baru aktivitas. Itu insya Allah aktivitasnya
hati kita nggak lelah. Itu yang benar, Bang. Karena hati kita Allah kuatkan. Toxic productivity versus keberkahan waktu Nah. jadi seimbang. Benar. Keren. Begitu kurang Mungkin lebih. tadi disimpulkan sedikit, Subi kan tadi ada doa untuk hari ini biar kita bisa ada manfaatnya. Iya, Doa iya. masuk kamar mandi gimana Subi? Iya, coba. Allahumma. Ya, pasti Allahumma. Iya, ya Allah. Jangan dipotong-potong dong Ustaz. Iya. Coba dulu. Enggak, yang benar enggak Allahumma. Benar-benar. Allahumma. Coba buat yang Iya. nonton nih. Doa masuk kamar mandi. Allahumma. Allahumma. Iya. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Coba kita baca bareng-bareng ya sama pemirsa juga ya. Baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini doa. Jadi jika masuk kamar kecil aja kita harus melibatkan Allah. Doa minta perlindungan dari Allah. Bagaimana mungkin kita untuk urusan proyek-proyek besar nggak libatin Allah? Masya Allah. Jadi semangat, Ustaz. Jadi semangat. Benar, Iya, Ustaz. Jadi semangat semangat, kita. Ustaz. Insya Allah. Tadinya saya agak ngeluh, sekarang jadi kayaknya oke nih. Iya. Tambahin deh, berapa deh kerja? Wah, Insya Allah. Iya. Maaf, Ditonton nih, ditonton. ya, Bang. Jangan. Tambahin lagi ya, Iya. tambahin lagi nih. Dia aja yang tambahin. Iya, siap, Terima kasih, siap. Ustaz. Sama-sama, Kita ketemu sama-sama. lagi besok sebelum maghrib lagi Ustaz. Siap, Ya, Bang jadi Faiz, Bang Subhan, tahu pengetahuan Islam dan serta inspirasi. Kita nyari tajil dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.